بصير يا لطيف يا خبير يا عليم يا كبير يا عليم يا قدير يا سميع يا بصير يا لطيف يا خبير يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم يا فارج الهم يا كاشف الغم يا من لعبده يغفر ويرحم أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا 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 حق المعبود لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد الله كرم ومجد وعظم الله تعالى من بين الطير واصحاب رسول الله اجمعين وتبين له بسبيل رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wal islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi zidna ilma warzuqna fahma warzuqna fahman nabiyyin wa hamdal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una rabbil alamin wa bi'anna wa qarrabatina fi dinina wa dunyana wa akhrana. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, mudah-mudahan hadir kita di masjid yang dipenuhi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan segala hajat diijabi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajat dunia dengan keberkahan dan kebaikan, hajat akhirat dengan ampunan dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam terlimpahkan kepada beliau, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dzurriyyah dan seluruh pengikutnya. Harapannya kelak syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumul qiyamah. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali kajian fikih masih di dalam sholat Jumat. Hadis berikutnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa bi'ulumihi wa nafa'ana fid darin amin. Wa Tabrani an Abi Sa'id. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Sa'id. Annallaha kataba 'alaikumul jumu'ah fi maqami hada fi sa'ati hadihi fi syahri hada fi 'ami hada ila yaumil qiyamah. Bahwa
bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan alaikum, telah mewajibkan atas kalian al-jumu'ah, ibadah salat di hari Jumat, fi maqami hada, di tempatku ini, fi saati hadi, di jamku ini yang sudah ditentukan, fi syahri hada, di bulan ini, fi ami hada, di tahun ini, ila yaumil qiyamah. Kewajiban salat Jumat itu wajib hukumnya sampai hari kiamat, sampai hari kiamat. Okay. Man tarakaha bi ghairi udrin ma imamin adilin aw imamin jairin fala jama'a lahu. Barang siapa yang meninggalkan sholat Jumat atau ibadah sholat di hari Jumat tanpa ada udzur, padahal yang membersamai menjadi imam itu adalah imam yang adil, imam yang baik, yang alim, yang soleh, fala jama'a lahu syamlahu, maka semua kehidupannya, keluarganya, saya ulangi lagi, jadi barang siapa yang meninggalkan ibadah sholat di hari Jumat, sholat Jumat, tidak ada udzur, padahal imamnya itu imam yang adil, imam yang soleh, imam yang alim, tidak ada alasan baginya untuk meninggalkan sholat Jumat, karena boleh meninggalkan Jumatan bila mana imamnya itu gak alim, misalkan bacaannya gak fasih, misalkan boleh. Tapi ini gak ada alasan karena imamnya sudah sesuai standar syariat agama. Maka fala jama'a lahu syamlahu, maka tidaklah semua yang ia kumpulkan, keluarganya, penghasilannya, waktunya, semuanya itu fala urika fi amri, tidak ada berkahnya, tidak diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya tidak diberkahi, istrinya menjadi berani, anak-anaknya pun juga menjadi berani, rizkinya pun juga gak berkah. Sepertinya banyak pegang uang tapi cepat habisnya, habis itu tidak ada uang, bingung lagi, jualannya gak lancar, susah, gak laku misalkan. Jadi semua usahanya tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kebaikan selama dia hidup kalau dia meninggalkan Jumat tanpa udzur. Ala wala sholata lahu, dan sholat-sholat yang lainnya tidak sempurna atau tidak sah. Ini efek negatif, efek tidak baik dari meninggalkan sholat Jumat. Maka bahasa Jawanya meremen ke ibadah sholat yang lainnya, sehingga sholatnya pun tidak sempurna atau bahkan tidak belum diterima pahala ibadah sholat tersebut. Ala wala hajjalahu, kalau dia haji maka hajinya pun tidak sempurna atau ekstrimnya hajinya tidak ada pahalanya atau bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala wala birra lahu, dan
tidak ada kebaikan sedikit pun bagi orang yang meninggalkan ibadah sholat Jumat atau di hari Jumat itu. Ala wala sadaqatah lahu, dan juga kalau dia bersedekah, sedekahnya pun tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dia sampai meninggalkan sholat Jumat yang tidak ada halangan untuk meninggalkannya sama sekali tadi. Lalu ikhwani rahimakumullah, siapa yang diwajibkan untuk sholat Jumat tadi? Dalam riwayat Imam Abu Dawud, Imam Hakim dari sahabat Tariq bin Syihab, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin. Ibadah sholat Jumat itu hakun, adalah perkara yang hak, perkara yang benar, wajibun yang wajib ala kulli muslimin, atas tiap-tiap muslim laki-laki. Muslim laki-laki. Perempuan atau wanita tidak wajib. Tidak wajib. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ada perempuan yang memaksakan diri sholat Jumat? Ya, sholatnya sah saja, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan ibadah sholat Jumat. Ibadahnya sholat Jumat sah, tapi dia tidak mendapatkan keutamaan. Afdolnya untuk ibu-ibu atau wanita itu sholat zuhur. Kalau hari Jumat, untuk ibu-ibu tetap kewajibannya, baiknya itu sholat zuhur. Masa sudah dikasih bonus begitu banyak masih ikut sholat Jumatan? Nggih, kan bonusnya itu kan kalau datang bulan kan tidak sholat. Nggih. Lah ini kan seminggu sekali kan laki-laki dapat kortingan cuma 2 rakaat waktu sholat Jumat. Kalau nggak bepergian gitu, guyonannya seperti itu. Nah, hadisnya terusannya illa fi jama'atin, dan sholat Jumat ini tadi wajib dikerjakan jamaah, dikerjakan berjamaah. Kalau tidak ada jamaahnya, ya tidak wajib. Dan dikerjakan di masjid, bukan di lapangan. Nggih, bukan di jalan-jalan, ya tetap di masjid. Illa ala arba'atin, kecuali yang enggak wajib tadi 4 orang. Pertama, abdun mamlukun, budak yang dimiliki, artinya dia tidak memiliki hak dirinya sama sekali, jadi dia 100% dimiliki tuannya, jadi dia tidak ada kekuasaan untuk melakukan satu tindakan yang tidak dipengetahui atau tanpa sepengetahuan dari tuannya. Yang kedua, awimra'atun, wanita atau perempuan tadi, nggak wajib Jumatan. Ausobiyun, atau anak kecil. Bagi orang tua bila menghadiri ibadah sholat Jumat yang membawa anak-anak masih di bawah umur, diusahakan agar tidak bersendang gurau atau main-main, jadi dijaga agar supaya tidak mengganggu jamaah yang lain. Tapi kalau seumpamanya sudah diingatkan mengganggu, ya namanya anak-anak. Kalau anak-anak itu tidak aktif, diam saja, malah kaget nanti orang tuanya. Oke, bagi yang tidak membawa anak-anak juga dimohon boleh mengingatkan, tapi jangan
berlebih-lebihan sehingga membuat anak itu takut, histeris, trauma, kapok, boten purun hadir ke masjid malih. Nggih, jangan. Karena pendidikan yang baik itu membiasakan anak-anak itu dari dini dalam kebaikan-kebaikan, terutama ibadah. Nggih. Kayak di sini nih, wah anak-anak kecil di sini nih super aktif rupanya, gitu. Super aktif, luar biasa. Enggak, anak kecil kayaknya sudah balik juga itu. Iya, kayaknya jadi bocah gede kayak. Sholat itu ngobrol, masya Allah. Ya. Wah ini madhab mana ini kayaknya. Jadi sholat itu ngobrol ini. Yang keempat, jadi yang dimaksud anak kecil di sini anak kecil yang masih tamyiz, masih tamyiz. Tamyiz itu ya sekitar usia 1 sampai 6 atau 7 tahun. Jadi dia belum bisa membedakan atau menggunakan akal normalnya secara sempurna, belum bisa. Ini baik, ini buruk. Waktu diingatkan, ingat, tapi kemudian beberapa waktu udah lupa lagi. Misalkan ngambil sandal temennya, itu dikira nggak ngambil karena dia senang gitu ya. Akalnya dia mengatakan nggak ngambil. Ya saya suka gitu saja. Karena anak kecil masih belum sempurna membedakan atau menggunakan akalnya secara sempurna. Itu anak-anak yang masih di bawah umur, atau anak yang dalam bahasa Arab masih disebut dengan sobi, dalam ilmu fikihnya masih tamyiz. Yang keempat, yang tidak wajib Jumatan, maridun, orang yang sakit. Nah, sakit di sini sakit yang mengakibatkan dirinya itu tidak bisa maksimal di dalam ibadah sholat Jumat. Seperti duduk terlalu lama dia nggak mampu, berdiri, berjalan belum mampu. Artinya sakitnya itu parah. Ya, sakitnya parah. Misalkan komplikasi, kemudian opnam di rumah sakit, kemudian stroke yang sudah parah misalkan, sudah nggak mampu apa-apa misalkan. Jadi sakitnya ini sudah berat sakitnya. Nah, kalau sakit-sakit ringan ya masih berkewajiban. Car Free Day mampu, pergi Jumatan nggak mampu, wah itu nggak bisa alasan untuk meninggalkan sholat Jumat. Jadi 4 orang ini tidak wajib melaksanakan ibadah sholat Jumat, yaitu budak yang dimiliki, wanita, anak kecil dalam kurung yang masih tamyiz, kemudian orang yang sakit. Pernah ada satu cerita ini diceritakan oleh Ad-Dinawari dari Imam Auza'i. Imam Auza'i bercerita begini, kana indana siyadun, dulu di antara kami, kita ini punya tetangga yang dianya ini sukanya berburu, siyadun, jadi suka berburu.
Wa kana yakhruju fil jum'ah la yamna'u, moodnya dia berburu hari ini hari apa, waktu ini waktu apa. Misalkan nek cara wong Jawa itu kalau Selasa pasaran jangan keluar misalkan, ya misalkan begitu. Ini sudah nggak gagas ini sudah diingatkan sama banyak orang, bahkan orang-orang soleh, orang-orang alim sudah mengingatkan, karena memang hobi ini orang, nggak malam nggak pagi, moodnya dia berburu berangkat dia. Sehingga pada waktu itu hari Jumat pun baginya bukan sesuatu yang mencegah dirinya untuk tidak berburu saja hari Jumat. Nah ini hati-hati ya. Berburu dia. La yamna'u makalun al-jum'ah minal khuruj. Biarpun itu hari Jumat, sama sekali kemuliaan hari Jumat, keutamaannya hari Jumat, sebagaimana hadis kemarin kita sudah sampaikan, Sayyidul Ayyam indallah yaumul Jum'ah, tuannya hari Jumat itu adalah, tuannya hari itu adalah hari Jumat. Pimpinannya, keutamaannya hari di antara hari yang lain adalah hari Jumat. Nah dia sudah gak gubris itu. Fa khasafa bihi wa bi bughlati fil ard. Lalu dia keluar, sudah sampai dia di tempat berburunya, kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala wa khusifa bihi, dia dan kendaraannya, bighal itu jenis antara kuda dan khimar. Kalau dikatakan kuda dia masih kecil, dikatakan khimar dia lebih besar daripada khimar. Itu bahasa Arabnya bighal. Kalau bahasa Indonesianya apa gitu bighal? Jadi boten jaran. Nek jaran Jawa memang cilik gitu. Nah niki sak ngandhape jaran Jawa khimar niku cilik-cilik, nah menten-menten niki. Tapi niki sak gedene khimar. Napa sak inggile mali. Nah niku bahasa Arab bighal. Bahasa Indonesia ini napa iki? Nah, niku para bapak, para ibu, niku kali Allah Subhanahu wa taala diadab, disiksa sama Allah. Bumi itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dianya dan biholnya itu dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke tanah itu tadi. Sampai-sampai disisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala telinganya dia. Yang disisakan itu telinganya pemburunya sama ekor biholnya. Jadi ben ngerti. Jadi ditenggelamkan ke tanah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ada gemuruh kados nun sewu kados gempa ngoten iki, perasaan ada gempa itu. Ternyata itu hanya di tempatnya pemburu ini tadi. Jadi dia sebelum sempat mau pergi ke tempat pemburu, ke keburuannya, di sekitar pemukiman itu dia ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tanah. Ya Allah ya Rabb. Banyak nggih musibah-musibah napa gempa nggih. Nah, nggih. Itu kalau dikait-kaitkan dengan ayat ya banyak sekali. Tapi kalau bagi orang yang belajar tasawuf, takdiri Gusti Allah wis. Nggih, lek dikaitke ambek gaya dalil dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas kan ngono nggih. Jadi rusaknya bumi, gonjang-ganjingnya bumi, meletusnya gunung, longsornya gunung, banjirnya, kemudian
ada lindu, ada gempa, ada kebakaran, semuanya itu karena ulah manusia itu sendiri misalkan. Oke. Ya di pansul kila ini mutasawuf. Nah niki pun takdir Gusti Allah. Memang digawe dan pun entek wis. Oke. Jadi kita enggak menyalahkan ABC. Apa orang yang tidak berbuat salah itu tidak akan mengalami musibah-musibah itu? Ya sama saja, cuma belum waktunya gitu aja gitu. Jadi nggak boleh. Nah di sana itu ditenggelamkan, di sana itu digoncangkan buminya, ya karena di sana dibuat maksiat, tidak ibadah, begini. Boleh saja kamu berkata itu, tapi itu menyakitkan saudara yang di sana. Gitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ditenggelamkan dia sehingga tersisa apa? Telinga dan ekornya, bighalnya tadi. Fa kharajan nasu wa qad dhahabat maghlatahu fil ardh. Lalu manusia lari keluar dari rumahnya, ingin tahu apa yang terjadi. Nah ternyata didapati ini tadi orang yang suka berburu. Nah kira-kira menurut saya uang niki pun gerap dengan ulahnya orang ini, niku mesakin apa nyukur gini. Nggih, paham nggih. Nah seperti itu ikhwani rahimakumullah. Makanya hati-hati. Kalau hari Jumat itu sekiranya tidak ada kegiatan yang harus diselesaikan atau dikerjakan pada hari itu, boleh ditunda dulu setelah Jumatan. Misalkan begitu, boleh ditunda dulu setelah Jumatan. Bahkan nanti ada keterangan bepergian saja. Orang yang berpergian di hari Jumat, misalkan orang yang berpergian di hari Jumat setelah terbitnya matahari itu pun masih berkewajiban Jumatan, walaupun perginya itu dia sudah memenuhi hak boleh menjamak dan mengqashar sholat. Misalkan pergi ke Surabaya, masih dia berkewajiban untuk sholat Jumat karena perginya setelah terbitnya matahari. Tapi kalau dia perginya itu sebelum terbitnya matahari, misalkan subuh masih gelap itu dia langsung pergi, sehingga ketika ada udzur di jalan dia tidak mendapatkan masjid atau tidak mampu turun kendaraan umum misalkan, maka boleh dia tidak Jumatan, diganti dengan sholat zuhur kalau perginya tadi masih petang, masih gelap, belum terbit matahari. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita keutamaan hari Jumat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah. Man tawadda'a yawmal jumu'ah fa ahsana al-wudu'a summa atal jumu'ata wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'atil ukhra wa ziyadatu salasati ayyam wa man massal hasa faqad laha. Barang siapa yang wudu di hari Jumat kemudian wudhunya dibaguskan, lalu dia niat hadir untuk sholat Jumat di masjid. Jadi dari rumah menuju ke masjid, dia sudah dalam keadaan wudhu dan dibaguskan wudhunya. Sekali lagi diingatkan, yang dimaksud membaguskan wudhunya itu tahu ilmunya, yaitu syarat sahnya wudhu, rukun-rukunnya wudhu, dan adabnya wudhu, seperti sunnahnya wudhu, makruhnya wudhu, dan itu diantara adab-adabnya wudhu. Nah kalau ini harus tahu ilmunya. Nah di sini sebenarnya sudah dijelaskan, berhubung ngaji kupingan,
mlebu tengen metu kiwa lali. Wong lali kuwi ora kelingan. Wong ora kelingan berarti wong lali. Sing penting boten semaput boten mawon. Nah itu ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, dia sudah dalam keadaan wudhu, kemudian hadir sholat Jumat. Nah di sini perlu kita jelaskan sedikit kembali. Bila mana kita datang di hari Jumat, khatib itu belum berdiri. Khatib belum berdiri di atas mimbar, maka disunahkan bagi kita untuk sholat sunat tahiyat masjid. Bagaimana kalau khatib ini sudah berdiri di atas mimbar? Kalau mau memaksakan diri sholat tahiyat masjid boleh, tapi yang khafif, yang ringan, maksudnya jangan terlalu lama. Rukun qauli dan rukun fi'linya yang sederhana saja. Misalkan habis takbiratul ihram langsung baca surat Fatihah, habis itu langsung rukuk, baca tasbih sekali, i'tidal, sujud tasbih sekali, bangun dari sujud, baca doa di antara dua sujud lagi, kemudian berdiri. Jadi yang wajib-wajibnya saja. Karena mendengarkan khutbah Jumat itu ada yang mengatakan hukumnya wajib, ada yang mengatakan wajibnya itu bukan pada mendengarkannya saja, juga sedikit memahami poin dari khutbah. Misalkan wasiat takwa, wasiat takwa, faham, oh ini tadi kita disuruh meningkatkan takwa, yang lainnya nggak paham nggak apa-apa. Yang lainnya nggak apa-apa. Jadi ngomong apa tuh ini khatibnya ini, misalkan habis baca kidul, Mama menjelaskan lor dari rampung bulet neng retan, misalkan begitu, maksudnya mencelat ini bab apa sih ini. Nah mestinya kan kalau khutbah Jumat itu satu saja poin-poinnya, bukan detail. Kalau detail ya pengajian seperti ini, poin-poinnya saja, jangan terlalu lama-lama. Misalkan khutbahnya itu 5 menit atau sampai 10 menit lah, misalkan begitu. Nah sholatnya 15 menit misalkan, wah jos itu. Khutbahnya 5 menit, sholat 15 menit. Tapi sekarang ini aneh orang-orang itu, khutbahnya 30 menit, blenger wong nih. Orang sing ngrungokke doh turu kabeh. Nggih. Nah, begitu ikhwani rahmatullah. Yang ketiga, kalau kita hadir, nah pas waktu kita hadir itu adzan. Misalkan adzan ini, adzan khatibnya sudah apa? Sudah di atas mimbar, tapi dia duduk karena adzan ini tadi misalkan. Kita langsung sholat, kenapa? Sholat tahiyat masjid, kenapa sholat sunnah? Kita mendengarkan adzan. Kalau kita pas hadirnya itu dengar adzan, ya kita dengarkan adzan sampai selesai. Selesai. Dengarkan adzannya dulu sampai selesai. Jelas gini. Kalau sudah selesai adzan, sholat tadi seperti tadi, yang khafif, yang ringan, jangan terlalu lama-lama. Jadi dengar adzan itu juga wajib. Wong di dalam masjid kok dengar adzan tidak didengarkan. Terus alasannya dengar khutbah itu kan wajib. Sedangkan salat sunnah tahiyat itu nggak wajib, sunnah, sunnah. Makanya diringankan saja. Dilalai senajan wajib, tapi wajibnya itu wajib kifayah. Kok wajib ain bahaya.
mundur kabeh. Nggih. Lah wong umume rata-rata niku nek pas waktu Jumatan khatib itu berkhutbah, rata-rata mustami'innya bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Napa niku? Tidur. Enak kok niku. Nggih ta? Tidur hari Jumat niku nyenengke banget, nyaman. Jadi kaya diceritani ngoten. Ngoten nggih. Jadi wajibnya bukan wajib ain. Kalau seumpamanya sudah tidak sempat, bagaimana kalau sudah tidak sempat? Duduk di masjid itu baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil 4 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 4 kali sebagai ganti dari tahiyat masjid. Nah kalau masalah pahala ya tetap besar pahalanya sholat, tapi kurang lebih ini sebagai ganti daripada apa? Sholat tahiyat masjid tadi 4 kali. Nah itu dijelaskan oleh para ulama. Kalau nggak sempat napa sholat tahiyat masjid, sudah terlanjur duduk baca tasbih, tahmid, takbir, tahlil 4 kali. Wastama'a wansota. Setelah itu duduk, berusaha mendengarkan, wansot, berusaha mendengarkan, ya, didengarkan betul. Kalau dia mampu seperti ini, ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'al ukhra, maka Jumat yang sekarang dengan Jumat berikutnya dia mendapatkan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kecilnya sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ziyadatu salasati ayyam, dari Jumat ke Jumat itu kemudian ditambah 3 hari lagi. Ya, ditambah 3 hari lagi. Berarti genep 10 hari dia mendapatkan ampunan dari Allah. Namun sebaliknya, wa man massal hasa faqad lahu. Samanya dia mainan, kata Nabi, mainan pecahan genteng, atau mainan kalau sekarang misalkan pegang HP, WA-an atau apa, Jumatan bawa HP, main HP, WA, atau dia bicara, wong mengingatkan anak kecil, gini saja nggak boleh. Itu sudah termasuk lahu, faqad lahu. Maka sia-sialah keutamaan dia hadir ibadah di hari Jumat itu. Dia tidak mendapatkan keutamaan Jumat itu. Yang terakhir, wa Ahmad wal Hakim an Abi jadi mantara masalah sajumi'ah mutahawinan biha taba'allahu ala qalbi. Siapa yang sengaja meremehkan, menggampangkan, tidak hadir Jumat 3 kali berturut-turut, taba'allah ala qalbi, maka hatinya dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Dicap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantaraka dalam yang lain seperti apa dia dicap kafir atau dicap munafik. Mantaraka salasa Jumat min ghairi udrin kutiba minal munafikin. Dicap orang munafik. Nauzubillah min dzalik. Bahkan ada hadis yang ekstrim, sengaja tidak Jumatan 3 kali, kalau tidak tobat dia dicap hatinya orang kafir. Nauzubillah min dzalik. Yang paling ringan munafik ini tadi. Kalau dia tobat, maka diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 kali Jumat berturut-turut, tidak ada udzur. Dari kami kita cukupkan, dasar dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.